Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dan rekan saya Widya Yulastari dan Nur Hidayah Bahrun. Kami mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan kami akan menjelaskan tugas kami dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, dan kami dari kelompok 1, di mana kami akan menjelaskan materi perkembangan dan komponen geostrategi Indonesia, di mana saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Nah, pada awalnya perkembangan geostrategi Indonesia digagas oleh Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau disingkat dengan SSKAD Bandung pada tahun 1962. Isi konsepnya yaitu pentingnya pengkajian terhadap perkembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis, sehingga pada saat itu geostrategi Indonesia dimaknai sebagai strategi untuk mempertahankan, mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilawan untuk menghadapi ancaman komunis di Indochina. Nah, pada saat tahun 1965-an, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategi Indonesia, yaitu untuk mengembangkan keuletan dan daya tahan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang bersifat internal maupun eksternal. Nah, pada saat sejak tahun 1972, Lembaga Ketahanan Nasional terus melakukan pengkajian tentang geostrategi Indonesia yang lebih sesuai dengan konstelasi Indonesia, sehingga geostrategi Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi ketahanan nasional dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan guna menjaga identitas, kelangsungan serta integrasi Indonesia agar tujuan nasional dapat tercapai. Terhitung mulai tahun 1974, geostrategi Indonesia ditegaskan wujudnya dalam bentuk rumusan tahanan nasional sebagai kondisi, metode, doktrin dalam pembangunan nasional. Nah, pengembangan konsep geostrategi Indonesia bahkan juga dikembangkan oleh negara-negara yang lain dengan bertujuan yaitu menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada aspek ideologi, politik sosial budaya, dan HAMKAN, maupun aspek-aspek alamiah. Hal ini untuk upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa dalam mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Nah, hal-hal ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Widya Ayu Lestari. Kepada rekan saya persilahkan. Saya Widya Ayu Lestari akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh rekan saya Musdalifah. A. Menunjang tugas pokok pemerintah Indonesia dalam. B. Menegakkan hukum dan keadilan, law and order. C. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, welfare and prosperity. D. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan, defenses and prosperity. E. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, judicial justice and social justice. Serta F. Tersedianya kesempatan rakyat untuk
mengaktualisasikan dan freedom of the people. B. Komponen-komponen strategi Astragattra. Komponen strategi Astragattra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi. Dengan memanfaatkan dan menggunakan secara memadai segala komponen strategi tersebut, dapat dicapai peningkatan dan pengembangan kemampuan nasional. 1. Trigatra. Komponen strategi Trigatra ialah gatra geografi, sumber kekayaan alam dan penduduk. Trigatra merupakan kelompok yang tangible atau bersifat kehidupan alamiah. 2. Pascagatra. Komponen strategi Pascagatra adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Pascagatra merupakan kelompok gatra intangible atau bersifat kehidupan sosial. 3. Pascagatra geostrategi Indonesia. Pada awal, geostrategi Indonesia yang diprakarsai oleh perguruan tinggi, Angkatan Darat, staf serta komando Sesquad Bandung, Indonesia pada tahun 1962. Saya atas nama Nur Hidayah Bahrun akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya Widya Ayu Lestari. Konsep geostrategis pentingnya terumus adalah penilaian pada strategi pembangunan lingkungan di wilayah Indonesia ditandai dengan paham komunis berpengaruh luas di Indonesia. Geostrategis Indonesia pada saat ditafsirkan sebagai strategi untuk membangun kapasitas kemampuan teritorial serta untuk menghadapi ancaman paham komunis di Indonesia. Pada tahun 1965, Badan Keamanan Nasional mengembangkan konsep geostrategis Indonesia maju ke rumus berikut, bahwa geostrategis Indonesia mesti menjadi strategi rancangan untuk mengembangkan stamina dan daya tahan tubuh, serta mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi dan menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik internal ataupun eksternal. Gagasan ini lebih progresif, tetapi masih terlihat sebagai konsep geostrategis Indonesia di awal membangun kemampuan nasional sebagai faktor kekuatan pengganggu bahaya. Sejak tahun 1972, Badan Keamanan Nasional terus melakukan studi strategi Indonesia lebih sesuai dengan konstitusi Indonesia. Dalam era konstitusi, strategis Indonesia dibatasi sebagai metode untuk mengembangkan potensi pertahanan nasional dalam menciptakan kesejahteraan, menjaga keutuhan dan integritas identitas nasional. Mulai dari tahun 1974, geostrategis Indonesia
ditulis dalam formulasi untuk pertahanan nasional sebagai kondisi metode secara doktrin dalam pembangunan nasional.